Benda pusaka milik Nyi Roro Kidul yang dipercaya bisa memberi kesejahteraan. Salah satu benda pusaka dan benda bersejarah yang konon katanya adalah milik dari Nyi Roro Kidul adalah mustika, yang berupa liontin dengan motif naga yang sangat bagus dan elegan sekali. Sesuatu yang berkaitan dengan mustika ini adalah cincin mustika dan batu mustika, yang sering dipakai untuk pesugihan Nyi Blorong. Mustika ini adalah benda yang ampuh digunakan untuk menambah kekayaan, dan menjadi pesugihan tingkat paling tinggi sebagai hodam. Benda bertuah tersebut juga merupakan hasil tarikan yang sifatnya gaib dan berasal dari pantai selatan. Tokoh legendaris yang satu ini memang dikenal sebagai penguasa di wilayah pantai selatan Indonesia. Beliau memiliki kerajaan yang juga bersifat gaib dengan pintu gerbang yang berada di pantai selatan. Benda pusaka milik Nyi Roro Kidul yang lainnya adalah keris Sonco Kencono, yang merupakan jenis keris pusaka dan dianggap keramat karena diberi langsung oleh Ratu Pantai Selatan tersebut. Banyak juga benda pusaka lainnya di kalangan kerajaan, misalnya Kasunanan dan Kesultanan Yogyakarta. Benda pusaka yang dimiliki oleh Nyi Roro Kidul itu tidak ada tumbal dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Ratu Pantai Selatan ini sangat dikenal karena kesaktiannya, dan konon katanya ia seringkali singgah di Goa Keramat yang lokasinya berada di Desa Giri Rejo, Kecamatan Panggang, yang ada di wilayah Gunung Kidul. 4 benda pusaka yang katanya pernah dimiliki Nyi Roro Kidul. Memang ada banyak benda pusaka yang katanya pernah dimiliki oleh Nyi Roro Kidul. Tak hanya oleh Ratu Pantai Selatan saja, tapi benda itu juga pernah dimiliki oleh Prabu Siliwangi, Dewi Nawang Wulan, dan sebagainya. Berikut benda-benda pusaka yang berupa tombak tersebut. Berita nasional, internasional, bisnis, edukasi, tekno, olahraga, wisata, properti, gaya hidup, entertainment, belia, Kiai Haji. 4 benda pusaka milik Nyi Roro Kidul. Nomor 1 digunakan Sunan Kalijaga melawan Prabu Siliwangi. 1. Tombak cakra langit. Tombak ini memiliki motif, dan terdapat kinata emas murni dengan bentuknya yang melingkar. Pada bagian tengah badan tombaknya terdapat 4 buah tombak yang kecil yang melingkari kepalanya. 2. Tombak punjul. Wilayah tombak yang satu ini memiliki motif yang lurus, dengan urat air hujan yang warnanya yaitu hitam kebiruan, dan memiliki 5 ujung mata pada tombak yang arahnya ke depan. Tombak tersebut bentuknya sudah dirombak karena menjadi pengelabuan di masa depan, supaya tak disalahgunakan. 3. Tombak Panatagama. Motif pada tombak Panatagama adalah 3 cabang tombaknya yang mengarah ke depan, dengan urat besi aji meteor yang legam, warnanya hitam dan bersisik tanpa ada pamor, dihiasi dengan 7 buah batu berwarna merah delima, dan sebagainya. 4. Tombak Cemeti Rasul. Tombak ini sering disebut juga dengan tombak alam jagat raya dan tombaknya berupa besi yang panjang. Mungkin masih banyak juga benda pusaka milik Nyi Roro Kidul yang belum diketahui. Namun, ada atau tidaknya benda pusaka tersebut hanya kisah misteri dengan banyak versi. Asteris. Adapun benda sakti yang terkenal pada zamannya seperti keris naga sasra serbuk intan. Yang awalnya istilah naga berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah ular, naga ataupun ular tersebut tinggal di bawah tanah. Akhirnya naga pun menjadi simbol kekuatan, misalnya pada senjata pusaka naga sasra sabuk inten. Banyak sekali jenis hiasan arsitektur yang kuno ataupun artefak dari sejarah di masa lalu. Secara umum bentuknya adalah naga atau menyerupai ular yang ukurannya besar. Naga itu memiliki mahkota di bagian kepalanya. Ciri khas dari senjata pusaka naga sasra sabuk inten. Salah satu koleksi yang ada di Museum Nasional dengan ragam hias berbentuk naga yang dikenal sampai saat ini, yaitu naga sasra sabuk inten. Senjata pusaka yang satu ini memiliki ciri khas yaitu ukuran yang bentuknya kepala naga.
Senjata tersebut ada di gandik keris yang bentuknya juga berupa naga dan juga sisik yang halus, dengan mengikuti look dari keris tersebut. Keindahan dari bentuk keris tersebut semakin indah karena adanya tambahan logam emas yang terdapat di ukiran itu sendiri. Fungsi dari keris itu adalah menjadi senjata tajam, benda atau senjata pusaka, tanda kehormatan, ajimat, dan juga kelengkapan untuk busana adat atau tradisional yang sangat syarat makna dengan kehidupan masyarakat di Jawa. Pembuatan kerisnya memerlukan tingkat ketekunan yang tinggi dengan beberapa teknik yang khusus, dan sudah dilandasi dengan beberapa nilai budaya dan juga spiritual yang terdapat di kehidupan masyarakat Indonesia. Koleksi senjata pusaka naga sasra Sabuk Inten tersebut berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di abad ke-19. Bentuk keris naga sasra terdapat bentuk kepala naga pada gendik keris yang satu ini. Ciri lainnya dari keris naga sasra ini adalah ripandan, kruingan, dan juga greneng. Dulu menjadi andalan para raja Nusantara, senjata pusaka ini memiliki kekuatan tersembunyi. Fungsi dari keris itu adalah menjadi senjata tajam, benda atau senjata pusaka, tanda kehormatan, ajimat, dan juga kelengkapan untuk busana adat atau tradisional yang sangat syarat makna dengan kehidupan masyarakat di Jawa. Pembuatan kerisnya memerlukan tingkat ketekunan yang tinggi dengan beberapa teknik yang khusus, dan sudah dilandasi dengan beberapa nilai budaya dan juga spiritual yang terdapat di kehidupan masyarakat Indonesia. Koleksi senjata pusaka naga sasra Sabuk Inten tersebut berasal dari Jawa Tengah, tepatnya di abad ke-19. Bentuk keris naga sasra terdapat bentuk kepala naga pada gendik keris yang satu ini. Ciri lainnya dari keris naga sasra ini adalah ripandan, kruingan, dan juga greneng. Sebagian besar bagian bilahnya ditambahkan kinatah berbahan emas, yang dibuat oleh para empu di zamannya. Pada tahap akhir dibuat kinatah yang sesuai dengan rancangannya dengan beberapa bagian yang juga dipasangkan emas, dengan alur khusus di bagian tempat penempatan bahan emas tersebut. Empu Kinom dikenal sebagai pembuat senjata pusaka naga sasra tersebut, yang dimana beliau hidup di zaman kerajaan Majapahit. Dulu menjadi andalan para raja Nusantara, senjata pusaka ini memiliki kekuatan tersembunyi. Senjata pusaka naga sasra ini saking terkenalnya akhirnya dibuat menjadi sebuah cerita sejarah Jawa di abad 16 yang ditulis oleh S.H. Mintarja. Diawali dengan tokoh utamanya yang bernama Mahesa Jenar yang merupakan bekas perwira dari Kesatuan Naramanggala. Awalnya, Mahesa Jenar melepaskan jabatannya itu di Kerajaan Demak. Ketika kondisi kerajaan saat itu sedang suram, pendekar ini menemukan keris pusaka atau senjata pusaka yang ternyata dicuri tapi berhasil ia rebut kembali. Keduanya berasal dari pendekar golongan hitam, yang dimana pada akhir ceritanya keris naga sasra dan Sabuk Inten diberikan pada Sultan Trenggono. Dalam perjalanan ceritanya, banyak lika-liku, jenis-jenis kesaktian, dan sebagainya. Kesaktiannya yang terkenal dari senjata pusaka yang satu ini, memang menarik perhatian sehingga dibuat cerita sejarah yang juga menarik. Sekali lagi jangan lupa subscribe dulu ya, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat.